Sebenarnya apakah masyarakat Indonesia ini semakin bijak atau enggak sih dalam mengelola keuangan? Kelas menengah di Indonesia saat ini emang mengalami penurunan secara jumlah gitu. Pendapatan mereka tuh nggak sanggup untuk mengejar kenaikan harga-harga. Ketika pendapatan udah nggak sanggup, mereka lari kemana? Lari mulai makan tabungan. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan ke UMKM yang melakukan pinjaman itu berkontribusi terhadap Rp6 perekonomian di Indonesia. 10 tenaga human itu bisa dikerjakan produktivitasnya dan efisiensinya dengan satu robo AI. Tapi sebenarnya AI sendiri itu kan Hai everyone, selamat datang kembali di Credible Talks. Baru-baru ini ada angka yang kalau kita renungkan sejenak, sebenarnya menyimpan cerita besar tentang bagaimana kita masyarakat Indonesia sedang menjalani hidup hari ini. Sebuah bank besar BUMN dalam tinjauan ekonominya mencatat sesuatu yang layak kita bahas bersama. Indeks tabungan masyarakat menyusut 5,7% dibanding tahun lalu. Sementara di sisi lain, belanja masyarakat justru masih tumbuh sekitar 5,9%. Dan yang menarik, yang menopang selisih antara keduanya bukan lagi pendapatan yang meningkat, melainkan pinjaman. Indeks pembiayaan, gabungan pinjaman daring, kartu kredit, dan pay later melonjak lebih dari 24% dalam setahun. Ini bukan sekedar statistik, ini cermin dari jutaan keputusasaan kecil yang diambil setiap hari oleh seorang ibu yang menalangi kebutuhan bulanan dengan pay later, oleh pedagang kecil yang mencoba menambah modal usahanya lewat pendanaan daring, oleh siapa saja yang pernah merasa gajinya habis sebelum waktunya. Dan di titik inilah, literasi finansial tidak hanya menjadi topik akademis, tapi lebih menjadi topik yang sangat personal. Karena faktanya, tidak semua utang itu buruk. Data terbaru justru menunjukkan sisi lain yang jarang dibicarakan. Riset kata data Insight Center menemukan bahwa setiap Rp1 pembiayaan atau pinjaman dari pinjaman daring yang diterima pelaku UMKM berkorelasi dengan kenaikan omset bulanan hingga lebih dari 100%. Dan keuntungan bersih yang tumbuh bahkan lebih tinggi lagi. Bagi pelaku usaha kecil yang selama ini sulit menjangkau perbankan konvensional, pendanaan berbasis teknologi ini menjadi jembatan, bukan jeratan. Bedanya terletak pada satu hal yang sederhana, paham atau tidaknya kita pada apa yang kita tanda tangani. Di episode kali ini, kita akan mengulas bagaimana UMKM bisa naik kelas lewat pendanaan yang tepat. Bagaimana membedakan tabungan yang sehat dari sekedar sisa belanja sampai perbedaan mendasar antara kartu kredit, pay later, pinjaman daring berizin, atau yang biasa kita sebut pindar. Dan tentu saja, kita juga akan bicara jujur soal ancaman yang mengintai di baliknya. Ada pinjaman online ilegal yang masih memangsa mereka yang belum sempat membekali diri dengan literasi yang cukup. Sudah bersama saya hari ini seorang lead analis kata data Insight Center, Mas Hanif Gusman. Welcome to Credible Talks, Mas Hanif. Halo Pak Kus, apa kabar? Ya, Mas Hanif, ini kita langsung saya strike to the point ini. Ya. Pertanyaannya, sebenarnya ekonomi Indonesia ini sedang baik nggak sih? Oke. Ya. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia apakah sedang dalam kondisi baik? Secara makro angkanya sebenarnya cukup baik ya. Baik ya. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 itu angkanya cukup tinggi 5,61% kalau nggak salah ya. 5,61 ya. Betul, itu dalam beberapa tahun terakhir sepertinya angka yang cukup besar ya Pak ya. Terus juga kita tahu ya bahwa angka inflasi masih berada di yang cukup terjaga ya di angka kisaran 3%. 3%. Betul. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan di lapangan sih Pak. Yeah.
ada beberapa tekanan sebenarnya. Pertama, kenaikan harga-harga kita tahu. Kenaikan harga. Iya. Iya. Salah satunya harga BBM kita tahu kan, dampak dari Geopolitik lah ini ya. iya BBM ya. Oke. BBM. Terus dan juga kita tahu di pasar tuh harga-harga bahan pokok tuh sempat melonjak juga ya. Di pasar. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara umum bisa dibilang kondisinya masih cukup menggembirakan. Tapi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Jadi yang kita rasakan sekarang kan masyarakat ini merasa ya berbeda ya. Kondisi makronya positif ya kan. Tapi persepsi masyarakat kok hidup kayaknya lebih berat karena biaya mungkin lebih tinggi. Betul. Dan ada tadi ya harga-harga naik gitu ya. Itu dari kata data juga mendapatkan insight itu ya di lapangan itu ya. Ya, kalau gitu kira-kira indikator ekonomi apa saja sih yang sebenarnya yang penting dipahami oleh masyarakat, Mas Hanif? Iya Pak, sebenarnya secara perekonomian, ekonomi Indonesia sendiri kan ditopang ya oleh pengeluaran masyarakat ya. Artinya konsumsi itu sangat berperan penting di ekonomi Indonesia tuh. Kontribusi terhadap PDB itu kisaran di angka 52-50% lah dalam beberapa tahun terakhir. Betul, artinya konsumsi sangat krusial ya Pak ya. Signifikan ya, sangat signifikan. Sangat signifikan. Ketika orang yang melakukan konsumsi ini berada dalam tekanan gitu, berada dalam ketidakpastian, artinya itu pertanda buruk juga lah tentu buat dan bisa mengganggu juga ya. Betul Pak, bisa mengganggu gitu. Jadi menurut saya ketika si faktor konsumsi ini terganggu, artinya ekonomi Indonesia juga perlu menjadi perhatian Pak. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya juga kalau bicara soal pinjaman ini konsumtif ini juga tidak harus selalu dilihat dari perspektif negatif ya. Dia punya kontribusi juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan bahkan porsinya gede. Tapi konsumsi ini juga harus hati-hati ya dengan kondisi masyarakat yang seperti kita rasakan sekarang. Konsumsinya bisa terganggu juga karena harga yang naik gitu ya. Karena mungkin itu sebab kita bisa sebut inflasi nggak sih itu? Bisa disebut seperti itu Pak. Ya, tapi simptom yang nyatanya dari sisi harga-harga yang di pasar. Oke. Kemudian bagaimana data membantu masyarakat membaca kondisi ekonomi secara lebih objektif, Mas Hanif? Oke Pak. Iya, jadi sebenarnya ketika kita lihat secara makro tadi, balik lagi ke yang tadi, angka-angkanya bagus gitu kan. Tapi tentu saja kita mesti lihat juga ya Pak, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kayak ketika angka makro bagus, tapi kita lihat juga ya, ini saya mulai masuk ke bagian pinjaman daring ya Pak. Outstanding pinjaman daring atau PINDAR di Mei 2026 itu mencapai 103 triliun ya. Itu 103 triliun. Ya, itu naik sekitar 25% 25% ya. Naik year on year. Gitu. Dengan data tadi ya, pinjaman tadi yang pay letter ya, termasuk pinjaman daring itu kenaikannya 24. Kalau pinjaman daring ini 25 ya. 25%. Itu kan jadi ini apa ya? Salah satu pertanda gitu bahwa artinya masyarakat tuh butuh lebih banyak uang untuk melakukan pengeluaran gitu. Dan bisa ditulis lagi, artinya ketika mereka butuh lebih banyak uang untuk melakukan pengeluaran, artinya uang yang mereka miliki semakin tipis gitu kan artinya. Jadi uang semakin tipis gitu ya. Perlu uangnya juga ini ya untuk keperluan berbagai keperluan di tengah keperluan aktivitas ya keluarga, aktivitas sendiri perlu uangnya masih perlu signifikan. Tapi tabungannya semakin tipis. Betul. Sehingga di sana ada ruang juga untuk cukup mengandalkan peran dari ini ya. Dari pinjaman itu ya. Nah, kalau kita bicara tadi dari pinjaman, lalu seperti yang kita juga sering dengar, ada perubahan perilaku masyarakat di tengah dinamika ekonomi juga, ya. Tahun ini misalnya banyak orang merasa gajinya itu tidak cukup. Apakah data memang menunjukkan kelas menengah kita ini sedang tertekan atau ada masalah apa sih, Mas Hanif?
Iya, jadi betul Pak, kalau menurut riset yang Kata Data lakukan terkait kelas menengah gitu. Kelas menengah di Indonesia saat ini emang mengalami penurunan secara jumlah gitu. Dan juga mengalami beberapa tekanan Pak gitu. Di tengah berbagai tekanan ini, eh, pendapatan mereka tuh nggak sanggup untuk mengejar kenaikan harga-harga. Ketika pendapatan udah nggak sanggup, mereka lari kemana? Lari mulai makan tabungan. Gitu. Makan tabungan dulu ya? Iya, makan tabungan dulu gitu. Iya. Makan tabungan, lalu ketika tabungan juga udah mulai nggak sanggup, mulai cari pinjaman berarti kan gitu. Oke. Tapi hal positifnya yang saya lihat ya, ketika ada penurunan di kelas menengah ini, mereka sebenarnya secara habit tuh udah bagus Pak. Mereka ada habit untuk menyisihkan uang untuk berjaga-jaga di kondisi darurat. Untuk ini ya, dana darurat sudah mulai kebentuk ya, merasa sudah ada keperluan ya. Iya. Sudah ada habit baru. Betul. Di kelas menengah. Untuk terutamanya terkait dengan apa namanya, mungkin udah ngalamin juga ya, kita cukup ngalamin COVID gitu ya. Iya Pak. COVID, pengalaman dari sini sekarang kelas menengah kita sudah prepare juga untuk dana darurat gitu ya. Betul Pak, di tengah banyak ketidakpastian geopolitik juga ya Pak ya. Iya. Jadi kalau begitu tadi tabungan masyarakat menipis, kemudian juga beralih ke pinjaman, ya kan, beralih ke pinjaman ini kan perspektifnya kalau konsumtif ya. Iya Pak. Tapi juga ada pinjaman yang produktif. Pemahamannya tidak selalu bahwa ya kalau pinjaman produktif seperti apa Mas dengan kondisi kita hari ini tuh? Iya Pak, sebenarnya sih saat ini ya, by data itu pinjaman produktif tuh proporsinya sebenarnya menurun ya. Menurun. Kita lebih banyak pinjaman konsumtif ya, itu mayoritas lah di dalam pinjaman kita. Tapi sebenarnya perlu dilihat juga bahwa tidak selamanya pinjaman konsumtif itu tuh untuk hal-hal yang non produktif Pak. Gitu. Untuk hal-hal yang non produktif, oke. Iya, ada juga berarti pinjaman konsumtif tapi untuk produktif ya? Betul. Jadi ketika misalnya masyarakat melakukan pinjaman, misalnya di pinjaman daring gitu, mereka nggak selalu pakai itu untuk beli makanan, beli kebutuhan segala macam. Bisa saja mereka untuk beli keperluan kerja mereka Pak gitu. Misalnya beli kendaraan atau beli gadget gitu untuk menunjang kebutuhan kerja mereka. Ketika mereka membeli itu, artinya mereka kan secara tidak langsung tuh pinjamannya berdampak terhadap sektor real sebenarnya Pak. Sektor real, ekonomi, dan bisnis mereka juga bisa tumbuh ya? Betul. Jadi jalur mendapatkan dananya bisa jadi melalui pinjaman yang konsumtif. Betul. Tapi pemanfaatannya bisa untuk produktif, mendukung kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang produktif gitu ya Mas Hanif ya? Ya, betul. Nah Mas Hanif, kalau ada temuan-temuan menarik nggak sih dari berbagai riset Kata Data mengenai perubahan perilaku ekonomi masyarakat nih? Selain tadi masalah perubahan di middle class squeeze. Iya Pak, jadi dalam riset kami juga, kami melakukan riset dampak industri pinjaman daring terhadap masyarakat, ini khususnya terhadap UMKM yang melakukan pinjaman produktif. Berdasarkan data kami itu setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan ke UMKM yang melakukan pinjaman itu berkontribusi terhadap Rp6 perekonomian di Indonesia. Gitu. Satu berdampak Rp6 perekonomian ya? Iya. Oke. Iya. Jadi termasuk juga tadi ya kalau tadi ada pinjaman untuk produktif itu juga bisa meningkatkan keuntungan 100% per hari ya kalau dipakai. Tapi perlu saya tegaskan juga bahwa ini hubungannya tidak secara langsung ketika Rp1 itu menghasilkan 6 ya. Ini tuh ibaratnya ketika mereka mendapat Rp1 tuh berkontribusi ketika mereka mendapat penghasilan Rp6 di akhirnya gitu Pak. Iya. Tapi itu sebenarnya kan make sense juga. Banyak juga pengalaman dari UMKM ya. Mereka bisa katakanlah pinjam 1 juta. Ya. Karena besok ada pasar malam. Biasanya modalnya 300.000 itu kalau tukang gorengan. Ya. Lalu besok ada pasar malam, ada kegiatan pameran, mereka nambah modal.
Betul. Pinjam di pinjaman daring katakanlah 1 juta. Nah, kalau seandainya expo-nya selesai, 1 juta itu bisa balik jadi 2 juta. Betul. Kalau habis ininya ya, Ya. dagangannya habis. Nah, itu jadi memang masuk akal. Jadi memang impact dari pinjaman daring ini terhadap UMKM itu sangat signifikan ya, Mas Ya. Hanif ya. Betul, Pak. Ya. Nah, berikutnya Mas Hanif, saya ingin bicara lagi kita mengenai masa depan ekonomi digital Indonesia. Ya, peran ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian juga bagaimana AI mengubah dunia usaha dan produktivitas. Ada perkembangan e-commerce dan digitalisasi UMKM, juga termasuk peran fintech dalam memperluas akses pembiayaan dan inklusi keuangan. Nah, insight dari riset kata data mengenai dampak pembiayaan produktif terhadap pertumbuhan UMKM tadi sudah disampaikan. Iya. Nah, kemudian bagaimana Mas Hanif mungkin melihat peluang dan tantangan ekonomi digital Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Tahun ini, tahun depan gitu. Oke. Ekonomi digital Indonesia sebenarnya secara pertumbuhan menggembirakan ya Pak. Menggembirakan ya? Menggembirakan. Kita tahulah yang paling terkenal, kita tahu ada Kris ya. Kris ya. Jadi kita bayar tinggal scan barcode langsung melalui HP. Dan kita juga e-commerce gitu. Iya. Mayoritas masyarakat punya apps e-commerce aplikasi e-commerce. Itu tuh hal-hal yang menembus batas wilayah Pak sebenarnya. Jadi ketika kita ada e-commerce, ada Kris, dan juga ada kayak dompet digital gitu, kita bisa terhubung tanpa batas wilayah Pak, hanya bermodalkan gadget dan juga internet. Nah, hal itu menurut saya trennya bakal semakin besar sih di Indonesia, karena kan pemerintah sendiri juga berusaha meningkatkan penetrasi internet di Indonesia ya. Dan masyarakat kita juga orangnya adaptif ya Pak. Ketika ada hal yang baru, mereka cepat belajar gitu. Jadi menurut saya ekonomi digital di Indonesia bakal menjadi hal yang krusial ke depannya sih Pak. Ya, dan masih punya room untuk tumbuhnya tinggi ya. Betul. Ya, kalau gitu mungkin Mas Hanif, saya juga ingin tertarik sedikit untuk mendalami tentang AI-nya ya. Kalau 2 tahun lalu kita bicara AI, AI ini bagian juga dari digital ekonomi, dari inovasi ya, teknologi. 2 tahun lalu kita bicara AI, kita baru bicara literatur yang bilang dengan masuknya AI itu nanti lapangan kerja akan turun sekian persen. Banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh jenis pekerjaan baru. Itu 2 tahun yang lalu. Lalu kita melihat setelah 2 tahun kita dapat juga ada ChatGPT, kemudian ada macam-macam cloud, ada Gemini, ada macam-macam ya. Dan kita udah pakai hari-hari nih. Orang kelas menengah Indonesia udah pakai. Tapi belum melihat tuh yang rasio manusia yang tergantikan. Tapi sebulan yang lalu saya dapat proposal, saya dapat proposal dari sebuah perusahaan AI yang menjanjikan 10 tenaga human itu bisa dikerjakan produktivitasnya dan efisiensinya dengan 1 robo AI. Nah, ini seperti apa sih Mas Hanif? Maksudnya kita ngelihat pro kontra dari situasi ini kan sebenarnya cukup ini ya. Kalau bagi kami sebagai pengusaha, ya kalau bagi pengusaha lah kebanyakan, ya ini bagus aja, akan ada efisiensi. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif Mas Hanif atau mungkin juga dari kata data insight, melihat pertumbuhan dan perkembangan AI ini bagaimana? Ya, betul Pak. Adaptasi AI di Indonesia tuh cukup ini ya, cukup masif lah gitu. Masif ya. Hampir bisa dibilang hampir semua pekerja sekarang udah pakai AI ya gitu. Betul. Sebenarnya itu hal yang bagus ya, membantu kita dalam produktivitas gitu. Dan kalau di dalam industri keuangan, salah satu hal yang saya lihat tuh ada semacam chatbot yang membantu user ya dalam menentukan pilihan dan juga strategi keuangan mereka sendiri gitu ya. Itu menurut saya hal bagus ya. Tapi sebenarnya AI sendiri itu kan jatuhnya itu robot ya Pak ya. Robot ya. Robot. Ketika mereka melakukan pekerjaan manusia,
ada satu hal sih yang menurut saya mereka belum bisa gantikan, itu sense-nya dari manusia sendiri. Sense-nya ya. Sense juga, dan mungkin juga unsur etis juga gitu ya. Ada Betul, juga Pak. unsur etis ya. Jadi mereka mungkin memang bisa kasih kita rekomendasi, kasih kita usulan, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak terprediksi, itu sense-nya manusia yang bekerja kembali, Pak, untuk menilai ini hal seperti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi ketidakpastian geopolitik gitu. Ketika tabungan semakin menipis tetapi harga semakin naik gitu. Ada hal-hal lah yang sebenarnya tidak bisa digantikan gitu, Pak. Iya. Nah, lalu kalau dari sisi tadi, kalau misalnya proposalnya 100 human bisa diganti dengan 1 robo AI, itu ada impact ke unemployment dan lain-lain, itu gimana dari Mas Hanif melihatnya? Sebenarnya sih, Pak, beberapa kategori lapangan pekerjaan itu emang rawan ibaratnya untuk terkena dampak dari digitalisasi, termasuk AI ya. Kita tahulah beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dibilang informal ya gitu. Itu memang ada, Pak, gitu. Tapi tentunya kita untuk menghadapi AI itu kita bukan harus melawan sih sebenarnya. Tidak melawan, betul. Kita ibaratnya berkolaborasi lah gitu. Iya. Gunakan sebaik mungkin AI-nya, mungkin pakai AI bisnisnya jadi tumbuh, betul. Ya, sehingga juga keperluan karyawan di sisi yang lain juga bertambah. Iya. Jadi ketika misalnya pekerjaan kita rawan terdampak oleh AI, tentunya kita perlu meningkatkan kemampuan kita juga, dan bisa juga melalui AI itu sendiri gitu. Betul. Oke, Mas Hanif, itu berikutnya ini sekarang saya ingin diskusi soal ini ya, perilaku keuangan di era digital. Sebenarnya apakah masyarakat Indonesia ini semakin bijak atau enggak sih dalam mengelola keuangan? Ini sekarang kita udah mulai, kalau adopsi fintech di Indonesia, apakah itu fintech pinjaman daring, peer-to-peer lending, kemudian digital payment, kemudian juga sekarang ada pay later, itu sudah start dari tahun 2016. Dan terus sekarang dengan berbagai dinamikanya, pro kontranya. Nah, sesungguhnya dengan perkembangan yang ada, apakah masyarakat Indonesia ini menurut pandangan dari Mas Hanif sudah semakin bijak nggak sih ngelola keuangannya? Secara literasi sebenarnya, literasi keuangan masyarakat di Indonesia tentunya semakin meningkat ya, Pak, setiap tahunnya gitu. Kita lihat di lapangan juga masyarakat tuh udah mulai semakin bijak gitu. Kita bisa lihat sendiri ya, kalau dulu mungkin masih banyak masyarakat yang terjebak pinjol ilegal gitu. Tapi seiring dengan semakin terdigitalisasi mereka semakin belajar, dan juga dari regulator dan juga platform itu juga masif melakukan edukasi ke masyarakat. Saya lihat sekarang sih mereka sangat bijak sih, Pak. Iya, jadi ada ini ya, ada knowledge, ada penambahan pengetahuan ya masyarakat, terutama kan pengguna pinjaman digital ini kan warga generasi YZ ya, populasi paling tinggi, dan mereka ini boleh dibilang native user. Betul. Sejak kecil sudah biasa pencet-pencet handphone gitu ya, sudah biasa terakses dengan berbagai macam aplikasi. Ya. Nah, lalu kemudian sekarang kalau kita lihat bicara masalah pinjaman, bicara masalah hutang, ya hutang ini kan sering dipandang negatif. Padahal dapat juga menjadi alat produktif. Gimana menurut Mas Hanif? Ya, sebenarnya utang selama kita bisa mengelola dengan baik, tentunya itu bukan hal yang buruk ya, Pak, sebenarnya. Balik lagi ke yang tadi, ketika kita melakukan pinjaman baik konsumtif maupun produktif, tapi ketika digunakan untuk hal-hal yang produktif dan juga menghasilkan, tentunya itu bukan suatu hal yang buruk. Oke. Jadi tergantung bagaimana pemanfaatannya ya, pemanfaatannya. Dan ini memang sangat penting sekali. Jadi kalau negatif dan positif gitu ya, itu sangat subjektif juga dari setiap orang. Dan juga pengaruh juga dari literasi keuangannya. Betul. Kalau literasi keuangannya sudah terbuka, dia akan gunakan pinjaman ini ya memang untuk bridging, untuk emergency. Betul. Kalau yang sifatnya konsumtif ya, dan juga untuk
mendukung aktivitas atau kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. Sebenarnya perbedaan utang produktif itu kalau secara ininya gimana Mas Arif? Perbedaan utang produktif dengan hutang konsumtif itu apa sebenarnya? Balik lagi ke yang tadi ya, utang produktif itu adalah ketika kita pinjam uang dan digunakan untuk hal-hal yang produktif kayak untuk bisnis dan juga untuk pekerjaan kita yang mana nantinya bakal menghasilkan pendapatan lagi ya gitu. Iya. Itu bisa Langganan internet kan juga sama ya? betul, Itu kan juga produktif sebenarnya. produktif Walaupun sebenarnya. belanja ya sebenarnya Betul. kita itu ya. Oke. Dan utang konsumtif kasarnya kita bisa bilang itu ketika kita melakukan pinjaman untuk konsumsi lah, kita beli makanan, kita beli barang. Tapi sebenarnya ketika kita melihat dari sisi lain, misal kita beli barang, misalnya beli handphone atau beli laptop, tapi digunakan untuk produktivitas lagi gitu. Balik lagi itu bakal menjadi sesuatu yang produktif dan juga menghasilkan sebenarnya, Pak. Penghasilan sebenarnya. Oke. Jadi balik lagi ke bagaimana pemanfaatannya ya. Betul. Dan ini sangat penting bagi banyak pengguna atau peminjam di pinjaman daring ya. Itu harus tahu tujuan pinjaman itu untuk apa. Sebaik-baiknya berarti kan memang harus untuk keperluan produktif, Ya. untuk emergency gitu ya. Dan yang paling penting juga mungkin harus tahu juga, harus punya sumber income untuk membayarnya kan. Karena utang ini kan harus dibayar, harus dikembalikan gitu ya. Kemudian sekarang kan gini, banyak di ini ya, kalau terutama di dunia pinjaman, bukan hanya pinjaman daring, di pay letter juga, di multi finance juga. Itu banyak masyarakat, banyak grup yang menamakan dirinya joki pinjol, joki pindar. Jadi dia joki galbay. Dia semacam mensupervisi orang pinjam galbay dengan tenang, kan gini ya. Nah, sebenarnya ini ada situasi yang ya memprihatinkan sih ya, karena orang mengajak melakukan suatu yang suatu yang negatif ya. Pinjam tapi tujuannya untuk gagal bayar, pinjam untuk merugikan orang, kan gitu. Nah, sebenarnya menurut Mas Hanif gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kita sekarang melihat masyarakat harusnya memanfaatkan layanan keuangan digital yang bisa diakses dengan mudah sekali sekarang, 24/7 bahkan, ya 24 jam seminggu bisa diakses. Nah, tapi mengakses dengan wise, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, ini gimana menurut Mas Hanif? Iya, seharusnya kita bersyukur ya Pak punya layanan keuangan digital ya, karena kita sangat dimudahkan ya Pak ya. Kita bisa akses kapan aja, di mana aja gitu. Nggak terbatas seperti layanan keuangan konvensional yang mana kita harus datang ke kantornya, ke cabangnya, butuh waktu dan juga butuh tenaga gitu. Ketika orang-orang melakukan galbay dengan sadar gitu, ini menurut saya suatu tindakan yang kontraproduktif ya terhadap semangat untuk literasi keuangan di Indonesia, Pak. Karena ketika kita sudah semakin tinggi literasi keuangan kita tahu bahwa sebenarnya ketika melakukan galbay secara sadar seperti itu, ini artinya merugikan pihak yang telah melakukan menyediakan dana untuk kita pinjam gitu. Tentunya secara sistemik itu bakal berdampak buruk juga terhadap industri ya Pak. Iya, dan juga sebenarnya kan gini ya, kalau yang joki galbay itu harusnya dikasih kesadaran juga. Itu kalau dana yang dana yang digalbay itu kan sumbernya ada dari perbankan. Betul. Perbankan itu sumber dananya dari mana sih? Dari tabungan masyarakat juga kan. Ujung-ujungnya yang dirugikan juga masyarakat banyak gitu ya. Tapi memang secara tidak langsung. Dan kalau dari sana mungkin ya Mas Hanif ya, ada tadi joki galbay, kemudian ada bagaimana mengharapkan orang bisa wise, memanfaatkan pinjaman dan bertanggung jawab. Nah, ini penting literasi keuangan ya. Literasi keuangan ini penting sekali sebagai fondasi untuk tumbuhnya ekonomi digital. Nah, gimana menurut Mas Hanif literasi digital, melihat literasi digital ini bagaimana sih kita harus lakukan ke depan? Yang pasti pertama
dari regulator dan platform, edukasi itu mesti tetap dilanjutkan ya Pak ya, secara masif ya. Edukasi literasi harus secara masif, ya. Betul. Iya, iya. Dan dari sisi masyarakatnya, pastinya ketika mereka nggak punya literasi yang cukup, mereka juga ibaratnya nggak punya banyak pilihan juga lah ketika mereka nggak tahu, oh ternyata mereka punya alternatif pinjaman ke sini, mereka punya alternatif ke sini gitu. Artinya ketika masyarakat ingin mereka semakin berkembang juga, tentunya perlu literasi gitu. Kesadaran dari diri mereka untuk meningkatkan literasi mereka sendiri, karena ketika mereka punya tingkat literasi yang lebih tinggi, itu juga balik lagi untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi mereka bisa menentukan strategi keuangan mereka, paham tentang produk-produk keuangan, dan juga paham mereka bisa mendapatkan sumber pembiayaan dari mana aja, Pak. Jadi literasi keuangan ini bisa menjadi satu perlengkapan ya, Betul. penambahan kapasitas personal dari warga gitu, dari masyarakat Indonesia. Kita tahu ada fasilitas seperti pinjaman daring dan lain-lain, dan kita mengerti kapan apa gunanya pinjaman daring itu, dan kita juga harus ngerti kapan menggunakannya dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Jadi itu mungkin sangat penting ya. Memang mungkin perlu waktu ya, tapi kita juga sejauh ini seperti yang disampaikan Mas Hanif, kita juga ya harus bersyukur sudah sampai sejauh ini ya. Tadi kedalamannya mungkin outstanding dari pinjaman yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia itu sekarang outstandingnya 103 triliun. Jadi kalau ada riak-riak gitu ya, kalau ada yang keberatan, ada yang komplain ya, sebenarnya itu memang bagian dari dinamika, tapi tentunya bukan 100% dari yang 103 tadi kan, bukan semua gitu ya. Ada pengguna yang sudah menggunakannya dengan bijak, mengambil manfaat dan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital dan terutama pinjaman daring ini. Dan juga ada juga pengguna yang masih belum, ya kita anggap literasinya masih belum ya. Sehingga melihat pinjaman daring ini sebagai peluang yang bisa dikerjain lah gitu ya, bisa digalbay gitu ya. Nah, kami yakin berjalannya dengan waktu ya, harusnya kita masyarakat akan semakin awareness-nya tinggi, literasinya tinggi, pemanfaatan terhadap ekonomi digital, ketersediaan ekonomi digital ini betul-betul akan semakin produktif dan semakin berdampak terhadap ekonomi. Ekonomi digital ini akan terus berkembang. Teknologi akan terus berubah. Produk keuangan juga akan semakin banyak. Yang menentukan apakah semua itu menjadi peluang atau justru menjadi masalah bukan teknologinya, tapi literasi kita. Semakin tinggi literasi, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih Mas Hanif sudah berkenan hadir dan sharing insight tadi dari Kata Data Insight ya, dan juga dari sebagai analis di Kata Data Insight, dan atas sharing-sharingnya semoga bermanfaat, dan kami berharap dari Kata Data semakin banyak men-sharing berbagai riset tentang ekonomi digital, yang kami juga senang sekali selalu bisa di-sharing, menambah wawasan bagi everyone di Credible Talks. Sampai di sini Credible Talk hari ini. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.